Di penghujung era 90-an, ada rivalitas di dunia musik cadas yang sangat epik, barbar dan penuh dengan topeng, yaitu perseteruan antara Slipknot dan Mushroomhead. Bayangkan, dua band dengan genre musik yang sama, penampilan sama, mengenakan topeng plus kostum sama, yaitu pakai jumpsuit. Penasaran kan bagaimana keseruan rivalitas di antara mereka? Sebelum kita mulai, mohon untuk like, share, comment, and subscribe channel Urban Legend TV. Karena ada kisah seru setiap minggunya. Oke, langsung saja kita simak. Cus, gas! Jika ditanya siapa band metal bertopeng yang paling terkenal di dunia, para metalheads tentu akan menyebut dua band cadas asal Amerika Serikat ini, yaitu Mushroomhead dan Slipknot. Meski saat ini ada banyak band yang menjadikan topeng sebagai gimmick, dua band tersebut tetap menjadi yang paling populer. Apalagi Mushroomhead dan Slipknot memiliki formasi serupa, yakni vokal, pemain gitar, bass, gitar, keyboard, dan drum, ditambah dua pemain perkusi. Keduanya mengklaim sebagai pasukan bertopeng yang orisinil. Walaupun sebenarnya Mushroomhead memiliki jam terbang dan orisinilitas lebih dulu dibandingkan dengan Slipknot. Di awal, Mushroomhead menggunakan kostum dan berbagai topeng dalam pertunjukannya. Akan tetapi pada tahun 1999, Slipknot tampil dengan kostum dan topeng yang boleh dikatakan memiliki konsep yang sama dengan Mushroomhead. Sehingga Mushroomhead mengubah kostum dan topeng mereka dengan kostum hitam dan topeng X. Hal itu dilakukan sebagai protes atas penampilan tiruan yang dilakukan oleh Slipknot. Berikut ulasan lengkap tentang kedua band tersebut. Slipknot terbentuk pada tahun 1995 silam di Des Moines, Iowa. Lahir lewat tangan dingin Shawn Crahan, mendiang Joey Jordison, dan mendiang Paul Gray. Band yang kerap menamai karakter mereka dengan urutan angka ini pun menjelma menjadi salah satu band metal yang paling ditakuti di dunia. Hebatnya, berbeda dengan band yang kebanyakan beranggotakan 3-7 personel, Slipknot justru menggebrak dengan 9 anggota tetapnya, yakni Corey Taylor pada vokal, Mike Thompson gitar, Jim Root lead gitar, Paul Gray bass, Craig Jones keyboardist, Shawn Crahan perkusi, Chris Van perkusi 2, Sid Wilson disc jockey, Joey Jordison sebagai drum. Hingga saat ini, Slipknot tercatat telah mengeluarkan 1 album indie dan 6 buah album major label yang kesemuanya laris manis di pasaran. Mushroomhead. Bila Anda mengira Mushroomhead baru lahir setelah Slipknot berkibar, maka Anda salah besar. Pasalnya, berbeda dengan yang dikira orang selama ini. Mushroomhead justru merupakan senior dari band bertopeng tersebut. Lahir pada tahun 1993 silam di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Personil awal band Mushroomhead adalah Jeff Nothing Hattrick sebagai vokal, Jason G-Man Pupsan sebagai vokalis, John Gigi Rigaux Sekula sebagai gitar, Richie Dinner Moore sebagai lead gitar, Joe Mr. Murder Nickel pada bass, Tom Smooth Smith sebagai keyboard, Steve Skinny Felton sebagai drum, Joe DJ Virus sebagai disc jockey. Mushroomhead sukses mencatatkan 2 juta kopi lewat penjualan 7 albumnya di seluruh dunia. Uniknya,
Akibat memiliki penampilan yang nyaris serupa saat beraksi di atas panggung, mereka pun kerap melakukan aksi saling sindir hingga berlanjut di diri fans mereka. Hal ini sempat memperbesar dan menjadi perbincangan tersendiri di industri musik metal kala itu. Wow! Perseteruan antara Mushroomhead dan Slipknot yang terjadi di akhir dekade 90-an silam bisa dibilang sebagai perselisihan antara band paling viral yang mendapat sorotan dari media di masa itu. Genre musik yang sama, plus penampilan keduanya pakai topeng. Kayaknya sudah takdir kalau dua band ini bakalan ribut. Perselisihan antara band Slipknot dan Mushroomhead bermula dari ketidaksetujuan Mushroomhead terhadap penampilan Slipknot yang bertopeng. Kronologi perselisihan. 1. Mushroomhead merasa Slipknot meniru penampilan mereka. 2. Mushroomhead menggerakkan penggemarnya untuk melempar barang ke arah Slipknot saat tampil di Cleveland. 3. Perselisihan terjadi antara penonton dengan kru Slipknot setelah pertunjukan. 4. Mantan vokalis Mushroomhead, Jeff Hetrick, mengklaim Slipknot adalah tiruan Mushroomhead yang diciptakan Roadrunner. 5. Mushroomhead membantah tuduhan menjiplak Slipknot dan bersikeras bahwa merekalah yang pertama kali mengadopsi topeng. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 September 1999 ketika Slipknot yang sedang naik daun tampil di Cleveland, Ohio. Konser itu seharusnya menjadi malam yang gemilang, tapi justru berubah jadi kekacauan. Step up, pussy! Step up, pussy! Step up, bitch! Insiden itu kemudian memicu perseteruan sengit antara kedua band. Para penggemar Mushroomhead merasa Slipknot mencuri style mereka, sementara pendukung Slipknot membela idola mereka habis-habisan. Media dan penggemar terus memanaskan suasana, menjadikan perseteruan ini sebagai bahan gosip yang tak ada habisnya. Penyebab utama perseteruan ini ternyata bermula dari keputusan label rekaman. Sebelum Slipknot, Roadrunner Records pernah tertarik untuk mengontrak Mushroomhead. Namun band asal Ohio itu menolak tawaran mereka. Beberapa tahun kemudian, Roadrunner justru mengontrak Slipknot. Nah, ini dia bibit pertengkaran. Beberapa anggota Mushroomhead menuduh Slipknot sebagai kloningan mereka. Tentu saja tuduhan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh kubu Slipknot. Wow! Berikut beberapa fakta unik dan menarik perselisihan antara Slipknot dan Mushroomhead. Mushroomhead merilis album pertama mereka pada tahun 1995. 4 tahun sebelum Slipknot merilis album self-titled mereka yang legendaris. Ironisnya, Slipknot langsung melejit dan mengungguli Mushroomhead dalam waktu singkat. Penonton seolah terpecah. Ada yang masih mendukung Mushroomhead, tapi ada juga yang sudah berpindah hati ke Slipknot. Siapa yang tidak beralih? Karena Slipknot lebih menjual. Cleveland support Mushroomhead. Balas dendam yang brutal.
Ketegangan antara kedua band mencapai puncaknya pada konser Slipknot di Cleveland. Fans Mushroomhead memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan dukungan mereka dengan cara yang provokatif. Kabar buruknya, ada perselisihan fisik yang melibatkan kedua kubu fans. Perseteruan ini makin memanas ketika beberapa anggota Mushroomhead melakukan konser yang menyindir Slipknot habis-habisan. Mereka berpakaian seperti anggota Slipknot dan memainkan cuplikan lagu yang mengolok-olok band rival mereka. Perang kata-kata di media. Perseteruan ini juga merambah dunia maya dan media. Corey Taylor, vokalis Slipknot, pernah mengancam akan menghabisi para penggemar Mushroomhead. Wah, serem. Di sisi lain, anggota Mushroomhead tak kalah sengitnya melontarkan hinaan dan ejekan kepada Slipknot. Mereka menyebut Slipknot sebagai penipu dan ensingnya musik heavy metal. Puncak persaingan dan usaha damai. Pada tahun 2007, karir Slipknot meroket. Sementara itu, Mushroomhead mulai tertinggal. Album volume 3 The Subliminal Verses milik Slipknot menduduki peringkat kedua di tangga lagu Amerika. Band ini menjadi wajah baru musik rock. Meskipun begitu, Slipknot berusaha menenangkan suasana. Corey Taylor mengaku lelah dengan perseteruan ini dan berharap Mushroomhead mendapat keberuntungan. Mungkin ini cara Slipknot untuk terlihat dewasa. Hingga saat ini, dua band tersebut memiliki fanbase masing-masing. Namun memang fanbase Slipknot jauh lebih besar ketimbang Mushroomhead. Tak mau bertindak kekanak-kanakan, Skinny Felton pun menyesali tindakannya berseteru dengan Slipknot. Ia merasa semua tindakannya sangat bodoh dan tidak bisa dibenarkan. Semua bermula dari perseteruan fans dan sepertinya di era 90-an banyak media senang jika ada band yang berseteru. Mungkin seperti East Coast versus West Coast di industri musik hip hop, ungkap Felton. Ia mengakui personel Mushroomhead sempat sangat menikmati perseteruan dengan Slipknot. Namun setelah puluhan tahun berkarir, Felton dan kawan-kawan justru gusar dengan perseteruan itu. Kami dahulu sangat sering mengatakan bahwa kami adalah band metal pertama yang menggunakan topeng. Setelah sekian lama, kami sadar bahwa pernyataan itu seperti teka-teki. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ujar Felton. Kini kami mulai sadar bahwa hal itu tak berguna. Semesta memberkati. Slipknot adalah salah satu band metal paling tersohor di dunia. Itu membuktikan bahwa heavy metal dan gimmick topeng di atas panggung masih relevan, sambungnya. Pada tahun 2010, di hari kepergian Paul Gray, Mushroomhead akhirnya memutuskan untuk menghentikan aksi saling ejek ini. Tak hanya itu saja, mereka juga mengajak para fansnya untuk memberi penghormatan terakhir kepada mantan rivalnya tersebut. Selamat jalan Paul Gray. Perseteruan ini harus berakhir. Ayo serukan cinta dan rasa hormat terhadap orang-orang di Slipknot. Tulis Mushroomhead melalui situs mereka. Sejak saat itu, ketegangan tampaknya mereda. Bahkan Corey Taylor pernah menyatakan keinginannya untuk membuat tur bersama Mushroomhead. Rivalitas yang memudar, legenda yang tetap hidup. Perseteruan Slipknot dan Mushroomhead memang sudah menjadi bagian dari sejarah musik nu metal. Kedua band berusaha meredakan persaingan mereka. Namun rivalitas ini tetap menjadi legenda yang dikenang oleh para penggemar musik metal.
Ini adalah kisah tentang persaingan kesuksesan dan image. Sebuah pengingat bahwa di dunia musik, apapun bisa terjadi. Oke, jadi begitu Urbaners, cerita tentang rivalitas dua grup musik cadas yang jadi legenda. Dari cerita ini, diharapkan Urbaners bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Adios, amigos, permios.